Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciwati Bustanil dengan NIM 20040300147. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi pemasaran. Jawaban soal pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok atau organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi untuk terhubung dengan lingkungan lain. Kemudian dasar-dasar komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama intrapribadi atau diri sendiri, di mana komunikasi atau penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri sendiri. Dalam komunikasi ini, komunikasi ini posisi seseorang individu menjadi pengirim atau komunikator dan sekaligus penerima pesan atau komunikan yang memberikan feedback pada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, antar pribadi atau komunikasi yang melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu komunikasi, cara menggunakan komunikasi yang efektif ada 7. Yang pertama yaitu komplit, siapa. Yang kedua koncis, ringkas. Yang ketiga nyata, konkret nyata. Yang keempat yaitu korek, sampaikan sesuatu yang benar dan terpercaya. Yang kelima yaitu consideration atau pertimbangan background dan suasana. Selanjutnya yang keenam yaitu courteous atau sampaikan secara sopan. Dan yang terakhir yaitu clarity, disampaikan dengan jelas. Selanjutnya jawaban yang kedua yaitu segmentasi pasar adalah pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda pula. Terdapat 3 jenis segmentasi, yaitu yang pertama segmentasi demografis, yang meliputi usia, pekerjaan, pendidikan, dan tingkat pendapatan. Misalnya contohnya yaitu ketika kita menjual baju khusus untuk anak-anak, maka jenis segmentasi ini yaitu segmentasi demografis yang meliputi usia. Selanjutnya yaitu segmentasi geografis, yaitu meliputi dataran tinggi, sedang, rendah, subtropis, dan daerah dingin. Contohnya yaitu ketika kita menjual baju tebal atau jaket berwarna hitam yang mudah menyerap panas. Contoh segmentasi ini yaitu segmentasi geografis yang meliputi daerah dingin. Selanjutnya yaitu jenis segmentasi psikografis, yaitu yang meliputi lifestyle, status sosial, dan kepribadian. Contohnya ketika seseorang membeli mobil Fortuner dengan harga yang mewah dan mahal, maka jenis segmentasi ini meliputi segmentasi psikografis, yaitu lifestyle. Selanjutnya jawaban yang ketiga yaitu menurut pendapat saya, komunikasi pemasaran terintegrasi memang sangat penting dan bermanfaat bagi pelaku UMKM maupun pelaku usaha besar, karena pada dasarnya maksud dan tujuan dari UMKM ini yaitu menyampaikan pesan terhadap merek dan brand yang menaunginya, untuk bagaimana bisa sampai kepada calon konsumen, sehingga nantinya dapat tercipta sebuah kesadaran terhadap merek melalui berbagai jenis promosi atau iklan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran terintegrasi ini. Biasanya waktu yang paling tepat untuk pelaksanaan komunikasi pemasaran terintegrasi ini adalah tergantung dari keadaan brand dan situasi target audiens yang
ada di lapangan. Misalnya kita memiliki dua usaha yakni UMKM kuliner dan UMKM percetakan. Nah, di sini kita bisa melakukan komunikasi pemasaran terintegrasi dalam satu waktu, di mana dalam pemasaran ini kita bisa memasarkan brand kuliner ketika target audiens sudah mulai masuk dalam proses pemasaran yang kita lakukan, entah itu secara langsung maupun melalui media digital yang tidak langsung. Misalnya sebuah pengusaha memasarkan produk minuman dari buah supply dari kebun sendiri. Selanjutnya soal nomor 4. Sebenarnya antara iklan dan promosi ini hampir sama karena sama-sama bagian dari pemasaran. Namun di dalam hal ini level tertinggi yaitu promosi, karena iklan atau periklanan bagian dari promosi. Namun yang membedakan iklan ini adalah iklan dibuat untuk menyampaikan pesan singkat kepada audiens tentang semua hal yang dipasarkan di dalam produk yang dimiliki dalam satu waktu yang singkat. Dan biasanya iklan ini juga mahal karena berbayar. Berbeda dengan promosi yang relatif murah karena dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki usaha tanpa mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan iklan yang biasanya ditampilkan di TV, sosial media, dan radio. Perbedaan lainnya antara iklan dan promosi ini juga adalah di mana iklan hanya dilakukan dalam suatu kegiatan saja, berbeda dengan promosi yang memerlukan banyak rangkaian kegiatan untuk menyampaikan pesan produk kepada calon konsumen, yang pada akhirnya diharapkan untuk memutuskan melakukan pembelian produk. Selanjutnya jawaban dari nomor 5, yaitu pendekatan yang dilakukan pada jaringan telekomunikasi baik smartphone maupun pesaingnya. Dalam hal ini sebenarnya hampir sama, yakni melakukan pendekatan dengan cara diverifikasi kepada konsumen yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang mudah ditiru. Misalnya persaingan operator Telkomsel yang mengeluarkan layanan kartu Halo dan IndiHome sebagai produk unggulan untuk menaikkan laba, dan sementara PT Indosat Tbk juga berinovasi untuk mengeluarkan layanan jaringan yang kuat dan merata di seluruh daerah dengan tarif harga yang lebih murah dibanding dengan Telkom. Jadi dalam hal ini persaingan operator jaringan di Indonesia sangat ekstrim dan cepat. Jadi kembali lagi pada masing-masing operator atau jaringan di Indonesia, bagaimana proses penyampaian iklan atau pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode dan inovasi keunggulan yang ada dari masing-masing layanan operator agar bisa sampai kepada konsumen, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh operator ini menurut saya itu hampir sama, yakni pendekatan diverifikasi melalui pesan iklan dan mengeluarkan masing-masing kelebihan dan dari tiap-tiap operator pada iklan atau media massa yang digunakan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.